Binatang bulus bisa diolah menjadi apa saja. Selain dimakan, lemaknya bisa dijadikan minyak yang konon bisa mempercantik kulit. Bener nggak ya mitos ini? Wah, lagi mancing nih. Iya mas, lagi mancing mas. Mau ikut? Boleh. Mancing ikan apa nih? Bukan mancing ikan, mancing bulus. Bulus. Bulus itu apa ya, Mas? Ya bulus itu sejenis kura-kura mas. Tapi dia berada di air tawar, hidupnya di air tawar, nggak seperti kura-kura yang hidupnya di daratan gitu. Bisa diolah jadi apa aja ya bulus ini? Ya pokoknya banyak mas manfaatnya, sampai nggak tersisa itu. Begitu ya. Binatang bulus bisa diolah menjadi apa saja. Selain dimakan, lemaknya bisa dijadikan minyak yang konon bisa mempercantik kulit. Bener nggak ya mitos ini? Pastikan terus asal-usul. Kalau asal jangan usul. Kalau usul nggak boleh asal. Mas, jadi mancing nggak? Jadi dong. Wih, entar, wih, minta gigi. Turun. Saya abot lagi. Abot tenang lagi. Ayo, Mas, Gigi, Mas. mas. Mas, Berat kayaknya nih, berat nih. Berat mas. Wah. Sik. Ayo, tarik, ada dulu. Biar gue. Dipakai wadah ini. Minyak bulus diyakini oleh sebagian masyarakat bisa memperindah kulit. Benar nggak ya? Kita tanya orang-orang yuk. Tarik, Bi. Dengar-dengar sih begitu kata orang-orang ya, menurut mitosnya katanya bisa memperhalus kulit untuk kecantikan. Tapi karena saya sendiri belum pernah nyoba, jadi ya ragu-ragu juga sih. Oh pernah saya dengar, bulus ada bagaimana, kenapa? Ibu pernah nyoba? Oh saya sendiri enggak pernah coba. Gimana ya, lantaran saya kurang suka yang begitu-begituan. Banyak teman-teman saya memang yang mencoba, tapi saya sendiri memang belum pernah mencoba. Bulus atau labi-labi adalah salah satu binatang bangsa kura-kura yang masuk dalam famili Trionychidae, yang berarti kura-kura berjangkang lunak. Hewan ini biasa hidup di alam rawa-rawa, danau, sungai, ataupun di air tawar. Banyak hewan jenis ini yang dilindungi oleh pemerintah dan dilarang untuk diperdagangkan. Namun ternyata ada juga yang tidak. Seperti bulus jenis Trionyx sinensis ini. Bulus jenis ini banyak terlihat di kawasan Yogyakarta untuk diolah menjadi makanan dan minyak. Bagaimana proses pengolahannya? Kita kunjungi rumah Avandi yang membuka usaha bulus jenis Trionyx sinensis. Awalnya untuk bulus saya itu dulu hobinya mancing khusus bulus, dan itu malam hari. Waktu itu sekitar tahun 70-an, 72 ya. Dan waktu itu saya memang hobi sekali untuk mancing, terutama bulus sama sidar. Bulus itu ada minyaknya, kandungan minyaknya itu bisa untuk kecantikan, untuk kulit terutama, dan banyak sekali manfaatnya untuk obat gitu. Jadi dari situ juga, dari primbon, juga dari teman-teman yang ini pada nyoba gitu istilahnya. Apa betul minyak bisa untuk kulit? Nah, mereka akhirnya ternyata betul, dan akhirnya saya bikin minyak bulus itu. Proses pembuatan minyak bulus tergolong mudah dan sangat sederhana.
Setelah binatang bulus dipotong, lemaknya diambil kemudian diiris kecil. Lemak bulus yang sudah diiris kemudian diletakkan di atas saringan, baru kemudian dihancurkan hingga menetes minyaknya. Setelah itu dijemur sampai berwarna bening. Pengolahan binatang bulus ini pun masih berlanjut. Setelah menjadi minyak, cairan ini ternyata juga bisa dijadikan sabun mandi dan krim pelembab kulit. Saksikan terus asal-usul. Saya masih penasaran nih tentang mitos minyak bulus bisa menghaluskan kulit. Kita tanya-tanya lagi yuk. Aku dikasih tahu temenku kalau pakai sabun bulus itu bisa halus gitu. Ternyata pas saya cobain berapa kali, ternyata emang bener, ya udah saya pakai. Dulu saya berminyak, tapi sekarang nggak terlalu berminyak dan pori-pori itu bisa mengecil gitu. Avandi pun kemudian mengembangkan hasil dari minyak bulus ini untuk dijadikan sabun dan krim. Di rumah kontrakan inilah Avandi mengubahnya menjadi pabrik sabun dan krim dengan bahan pelengkap utamanya minyak bulus. Semua proses pembuatan sabun dan krim ini dilakukan dengan cara manual dan tradisional. Tidak ada mesin-mesin khusus untuk proses pengolahannya. Semua bahan dasarnya merupakan bahan-bahan yang umum untuk dibuat sabun dan krim. Hanya saja takarannya sudah ditentukan oleh mereka. Prosesnya dari sabun itu pertama-tama kita bikin campuran dari minyak bulus dengan minyak-minyak nabati yang lain. Kita campur dengan bahan basic sabun, kita masak bareng-bareng. Lalu setelah itu kita tuangkan ke peralon-peralon yang udah disediakan, kita dinginkan. Nah, udah itu nanti jadi sabun. Wah, sebenarnya ada kandungan apa ya di minyak bulus ini? Kini saatnya untuk diteliti di laboratorium. Vitamin E ini yang terpenting adalah karena dia sebagai antioksidan. Ya. Seperti kita ketahui, antioksidan di dalam tubuh kita itu ada yang larut di dalam minyak, ada yang larut di dalam air. Jadi semua komponen yang berhubungan dengan komponen lipid atau berminyak, seperti membran sel kita yang seringkali terkena oksidasi itu akan dilindungi oleh vitamin E itu. Untuk memperoleh kandungan vitamin A dan vitamin E di dalam cairan minyak bulus, kedua vitamin ini harus diekstraksi terlebih dahulu. Pada vitamin A, prosesnya diekstraksi dengan senyawa heksan. Setelah itu, barulah dipisahkan dengan kromatografi menggunakan alumina.
Vitamin A yang telah terpisah kemudian direaksikan dengan trifluorosetat dalam kloroform. Pada vitamin E, prosesnya diekstraksi dengan menggunakan pelarut nonpolar, yaitu suatu senyawa organik yang kemudian juga dipisahkan dengan kromatografi lapisan tipis. Selanjutnya, vitamin E akan mereduksi feriklorida menjadi feroklorida. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ternyata kandungan vitamin A dan vitamin E pada cairan minyak bulus tergolong sebagai cairan dengan kandungan vitamin yang tinggi. Minyak bulus itu termasuk minyak alami yang jelas ya, dan di situ kandungan beberapa komponen di dalamnya, terutama vitaminnya, itu sangat bagus. Jadi kalau kita bandingkan dengan suplemen-suplemen yang sekarang, itu banyak yang hasil sintetik. Nah, yang alamiah inilah yang bisa bermanfaat dengan baik. Terutama kalau di dalam minyak itu vitamin A dan vitamin E-nya. Iya, kulitnya bisa jadi halus itu kan di sana juga protein juga kan sebenarnya itu yang terhimpun di kulit itu. Jadi senyawa-senyawa amino juga bisa sama-sama lemak rantai cabangnya tadi itu. Itu yang bekerja sama dengan vitamin E-nya gitu. Vitamin E-nya yang relatif tinggi karena itu kan diperlukan sekali untuk menghaluskan kulit gitu. Untuk mencegah lah paling enggak itu menghambat penyakit-penyakit kulit kan termasuk vitamin E dan senyawa yang terkandung di dalam minyak bulus tadi. Selain diambil minyaknya, daging bulus juga bisa dimakan. Saksikan terus asal-usul. Ada banyak yang bisa diolah pada binatang bulus. Selain minyaknya, daging dari binatang bulus juga bisa dimakan. Selain itu, empedunya juga baik untuk pengobatan. Padahal orang Chinese itu sudah menemukan tentang bulus untuk pengobatan. Empedu itu obat sesak napas, jadi empedu fresh ya habis motong. Itu terus juga telur, tapi itu susah mendapatkan telur. Itu untuk fisik ya, kekuatan, apalagi orang-orang tua yang yang umur 60 tahun ke atas itu bagus sekali itu. Inilah warung makan khusus sate bulus. Di Yogyakarta hanya ada satu tempat untuk menikmati sate ini, tepatnya di Jalan Keranggan, kios nomor 1. Selain dibuat sate, ternyata daging bulus juga bisa diolah menjadi tongseng. Dari baunya saja sudah mengundang selera. Ini juga merupakan bentuk usaha Avandi dalam mengolah binatang bulus. Saya pun langsung mampir untuk mencobanya.
Kalau tadi kita udah ngeliat proses pengolahan minyak, sabun, dan krim dari binatang bulus, sekarang tiba saatnya saya untuk makan sate bulus. Katanya bisa meningkatkan vitalitas pria loh. Masuk yuk. Mau pesan apa, Mas? Saya pesen sate bulus sama air putih es. Air putih es. Ya, tunggu ya. Sate bulus dipanggang dengan bara yang tidak terlalu panas. Tidak perlu lama-lama, sate bulus sudah bisa dinikmati. Dagingnya yang lunak membuat cepat matang kalau dipanggang. Ini dia sate bulusnya. Oke. Ya, baik. Aku baru pertama kali nih Pak. Pak, pertama kali? Sama, saya pertama kali. Coba. Ya. Lapar ya? Lapar ya. Sama. Dagingnya empuk kayak kambing, agak gimana ya, bumbunya itu loh, karena bumbunya ini campuran dari bagian dari bulus itu juga, tambah kecap, jadi kalau nyatu tuh enak banget. Makan lagi. Lain lagi dengan batoknya. Oleh rekan Avandi, batok bulus disulap menjadi karya seni lukisan dengan aliran dekoratif. Ide ini muncul karena kesukaannya dengan memancing binatang bulus. Awalnya, setiap habis mancing, Arif selalu membuang batoknya. Namun kali ini tidak lagi. Baginya melukis di atas batok bulus lebih asik ketimbang di atas kertas atau kanvas. Kalau di kertas begitu kita dapat ide pengen ngegambar apa, seperti tinggal dituangin aja ya, tinggal ngegambar ya, karena tempatnya flat, lebih enak, lebih. Jadi kalau punya entah itu realis, entah itu kayalan, tinggal dituangin di kertas. Tapi kalau di tempurung bulus kita kan mikir tempatnya seperti itu ya, posisinya seperti itu, ada seperti apa, pinggirnya seperti jari-jari banyak gitu kan ya, saya cari pasnya aja misalnya. Penampilan dan kecantikan bagi seorang wanita adalah hal yang penting. Walaupun lelah sehabis pulang kerja, seorang wanita pasti akan melakukan ritual khusus, yaitu membersihkan makeup dan selalu menjaga keindahan kulitnya. Lain halnya dengan pria yang cenderung cuek. Bagi sebagian wanita, sabun bulus serta krimnya diyakini bisa menjaga keindahan kulitnya. Ini sudah terbukti bahwa kandungan minyak bulus banyak mengandung vitamin E dan vitamin A yang bagus untuk kulit. Ada banyak yang bisa diolah dari binatang bulus. Dari urusan pengobatan sampai kecantikan bisa didapatkan dari satu binatang ini. Pembuktian dan keyakinan tentang binatang bulus oleh sebagian orang bisa menjadikan alternatif bagi Anda yang mendambakan kesehatan dan keindahan. Saksikan Asal Usul, kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal.